Pegunungan Appalachian berada di bagian timur Amerika Serikat, membentang dari Pennsylvania di utara sampai Georgia di selatan. Kalau dilihat dari foto atau peta wisata, tempat ini kelihatannya biasa saja ya. Hutan hijau, bukit-bukit tua, jalur pendakian, dan desa kecil. Tidak ada gunung tinggi menjulang atau medan ekstrim, tapi justru karena itulah banyak orang meremehkannya. Dan disitulah masalahnya dimulai. Hey guys, aku Lady Magnifica and you're watching Lady Magnifica Tells Stories. Cerita ini datang dari seorang bernama Ethan Moore, seorang pria yang besar di negara bagian West Virginia, wilayah yang hampir seluruhnya bersinggungan langsung dengan Appalachian. Ethan bukan pemburu misteri, bukan juga pencari sensasi. Ia bekerja sebagai teknisi jaringan dan sering berpindah kota kecil untuk memasang atau memperbaiki kabel komunikasi di daerah terpencil. Appalachian adalah bagian dari hidupnya sejak kecil. Hutan, kabut, dan jalur tanah bukan hal asing baginya. Menurut orang-orang di sana, Appalachian bukan sekedar pegunungan, tapi lebih seperti wilayah yang sudah terlalu tua. Lebih tua dari kota, lebih tua dari negara, bahkan lebih tua dari banyak cerita manusia. Dan sesuatu yang lebih tua itu biasanya tidak suka diganggu. Kejadian itu dimulai pada musim gugur saat Ethan mendapat proyek di daerah perbatasan West Virginia dan Kentucky. Lokasinya tidak jauh dari jalur pendakian lama yang sudah jarang dipakai. Sinyal sering putus dan timnya diminta mengecek jaringan lama yang ditanam puluhan tahun lalu. Ia berangkat sendirian karena lokasi dianggap aman dan jaraknya tidak terlalu jauh dari jalan utama. Hari pertama berjalan normal. Ethan memarkir mobilnya, membawa peralatan lalu masuk ke jalur tanah yang sudah ditandai di peta. Tapi sejak awal, ia merasa ada yang aneh. Hutan itu terlalu sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada serangga, padahal masih siang. Ia terus berjalan, mengira itu hanya kebetulan. Appalachian memang terkenal dengan perubahan suasana yang cepat. Tapi semakin jauh ia masuk, perasaan itu tidak hilang, justru semakin kuat. Seperti ada tekanan samar di dada, bukan takut, tapi rasa tidak nyaman. Sekitar 1 jam kemudian, ia menemukan tiang jaringan lama. Saat sedang bekerja, ia mendengar suara langkah di kejauhan. Ia memanggil, mengira mungkin ada pendaki lain, tapi tidak ada jawaban. Langkah itu berhenti, lalu terdengar lagi dari arah berbeda. Ethan tidak panik. Appalachian sering dilewati rusa atau hewan besar, tapi ada satu hal yang mengganggunya. Langkah itu terdengar seperti langkah manusia, teratur, pelan, dan seperti mengikuti ritmenya sendiri. Saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ia menyelesaikan pekerjaannya dan memutuskan kembali lebih cepat. Tapi ketika ia melihat GPS di ponselnya, sinyalnya menghilang. Jalur yang tadi ia lewati terasa berbeda. Pohon-pohon terlihat mirip satu sama lain. Kabut tipis mulai turun, padahal belum sore. Ia berjalan sekitar 20 menit sebelum menyadari sesuatu yang tidak masuk akal. Ia kembali ke titik yang sama, tiang jaringan itu. Padahal ia yakin berjalan lurus. Ethan mulai gelisah. Ia memutuskan berhenti, menarik nafas, dan mengingat kembali arah masuknya. Ethan mencoba jalur lain. Kali ini lebih cepat, lebih yakin. Tapi hasilnya sama. Ia kembali ke tempat yang sama. Menurut cerita orang-orang Appalachia, ini disebut The Loop, saat hutan tidak mengizinkanmu pergi. Saat itulah ia mendengar suara, bukan langkah, tapi suara seperti seseorang memanggil namanya, pelan, jelas, menggunakan suara ibunya. Masalahnya, ibunya sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Ethan menutup telinganya dan menunduk. Ia tahu satu aturan yang sering diceritakan orang tua di sana. Jangan pernah menjawab suara yang memanggilmu di hutan Appalachian, apalagi kalau suaranya terlalu familiar. Suara itu pun berhenti. Hutan kembali sunyi, tapi sunyi yang berbeda, seolah menunggu. Ia akhirnya keluar dari area itu saat matahari hampir terbenam. Tiba-tiba saja, jalur tanah muncul di depannya. Mobilnya ada di sana, tidak rusak, tidak berpindah, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Ia pulang malam itu tanpa cerita ke siapapun. Beberapa minggu kemudian, Ethan mendapat proyek lain. Kali ini lebih jauh ke selatan. Masih di wilayah Appalachian, tapi dekat perbatasan Tennessee. Ia sempat menolak, tapi atasannya mendesak. Dan ia pun butuh uang.
Lalu ia meyakinkan dirinya bahwa kejadian sebelumnya hanya stres dan kelelahan, dan anggapannya itu adalah sebuah kesalahan besar. Di lokasi kedua, ia tidak sendirian. Ada 2 teknisi lain, tapi hanya Ethan yang merasa ada yang salah sejak awal. Udara terasa berat, kompas manual yang ia bawa tidak stabil, jarumnya bergetar tanpa arah jelas. Saat mereka berpencar untuk bekerja, salah satu teknisi menghilang. Dia tidak menghilang lama sebenarnya, hanya sekitar 15 menit. Tapi saat kembali, wajahnya pucat. Ia bilang ia tersesat, padahal jaraknya tidak lebih dari 100 meter. Yang aneh, teknisi itu terus bertanya jam berapa sekarang, padahal jam di tangannya berfungsi normal. Malam itu, mereka menginap di motel kecil. Tidak ada yang bisa tidur dengan nyenyak. Ethan bermimpi berada di hutan yang sama, berdiri di tempat gelap, sementara sesuatu memperhatikannya dari balik pepohonan. Hari ketiga, mereka menemukan sesuatu di dekat jalur lama, tumpukan tulang hewan, disusun secara rapi, terlalu rapi untuk alam liar. Tidak ada bekas gigitan. Salah satu teknisi ingin melapor, tapi anehnya sinyal radio dan ponsel mati bersamaan. Saat itulah Ethan sadar Appalachian tidak selalu menunjukkan dirinya lewat teror besar, tapi kadang hanya lewat gangguan-gangguan kecil. Puncaknya terjadi sore itu. Saat mereka hendak pergi, Ethan merasa pusing hebat. Pandangannya kabur. Ia melihat hutan bergerak pelan, seperti bernafas. Pohon-pohon tampak lebih dekat dari sebelumnya. Ia mendengar suara lagi, tapi kali ini bukan suara ibunya. Suaranya sendiri memanggil dari dalam hutan. Teknisi lain menariknya paksa ke mobil. Mesin sempat tidak mau hidup, lalu tiba-tiba menyala. Begitu mereka keluar dari wilayah itu, semua kembali normal. Sinyal kembali, pusing hilang. Tapi Ethan tahu satu hal. Sesuatu telah memperhatikannya sejak lama. Sejak saat itu, Ethan tidak pernah kembali ke Appalachian untuk pekerjaan lapangan. Ia pun pindah divisi. Tapi pengalaman itu tidak pernah benar-benar pergi dari ingatannya. Menurutnya, Appalachian bukan tempat berhantu seperti yang ada di film-film. Yang ada hanyalah perasaan bahwa manusia hanyalah tamu, dan tidak selalu tamu itu yang diinginkan. Banyak orang hilang di Appalachian, banyak yang ditemukan tanpa luka, banyak yang tidak pernah ditemukan. Dan menurut Ethan, bukan karena mereka ceroboh, tapi karena mereka masuk terlalu jauh ke tempat yang tidak peduli pada logika manusia, dan mungkin tidak pernah peduli sejak awal. Aku Lady Magnifica, sampai jumpa di video-video selanjutnya.